Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisalihin. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa di dalam program Pesantren Nabawi dalam membahas kitab tasawuf atau kitab suluk yang dikarang oleh Imam Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah. Pada episode sebelumnya disebutkan oleh Al-Imam Ghazali bagian pertama dari karangan kitabnya ini, yaitu Al-Qismul Awwal, bagian pertama fit ta'ati, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada episode yang lalu kita sebutkan bahwa taat kepada Allah terdiri dari dua perkara. Yang pertama, perkara yang fardu, yang wajib, dan dia adalah tiket untuk masuk Darun Naim, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah naflu atau nawafil, perkara-perkara yang sunnah, yang dengannya mulia seseorang dengan kedudukan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara yang lebih mulia dan lebih utama dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perkara-perkara tersebut. Tidak ada cara yang paling dicintai, yang lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah di dalam mendekatkan diri kepadanya selain menjalankan yang fardu. Dan tidak ada cara untuk meraih cinta Allah kecuali dengan kita memperbanyak perkara-perkara yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitabnya ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa taala. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai maftaratu alaihim. Tidaklah seorang lebih utama dia mendekatkan dirinya kepadaku kecuali dengan perkara-perkara yang aku wajibkan. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah, hingga aku cinta kepadanya. Jadi keutamaan taat adalah dengan mengerjakan yang fardu. Dan untuk meraih cinta Allah, memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Lalu apa yang terjadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah mengatakan lanjutan dari hadis qudsi tersebut, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Jika aku cinta kepadanya, kepada hamba ini, ya, maka aku adalah telinganya yang dipakai untuk mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bih, dan matanya yang dipakai untuk melihat. Wa lisanuhu ladzi yantiku bihi, dan lidahnya, lisannya yang dipakai untuk berucap, untuk berujar. Wa yadahul ladzi yabtishu biha, kedua tangannya yang dipakai untuk beramal. Jadi amalannya berkah, perbuatannya berkah karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan kedua kakinya yang dipakai untuk berjalan, untuk melangkah. Artinya, seorang yang dicintai oleh Allah, maka Allah melindunginya, Allah bersamanya, Allah membimbingnya, matanya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya, langkah kakinya, amalannya, perbuatannya, semua di bawah perlindungan Allah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, begitu mulia, begitu indahnya orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil kepada malaikat Jibril.
Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibbu. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintai dia. Maka Jibril pun cinta kepada orang tersebut. Dan ketika Jibril cinta kepada seorang hamba, Jibril memanggil kepada ahli sama. Wa nada Jibril ahli sama. Ya ahli sama, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Aku mencintai fulan dan kalian cintailah si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Dan seluruh ahli langit mencintai ini orang, ini hamba. Yang boleh jadi dia jalan ke pasar, dia pergi berjumpa dengan temannya, dia makan, dia minum, dia berbicara seperti kita. Boleh jadi ini orang gak dikenal, gak ma'ruf di dunia ini, tidak ma'ruf, tidak ada orang yang tahu. Bahkan tidak ada orang yang mereken orang ini, tidak ada orang yang memperdulikannya. Bahkan umpamanya dia datang, orang tidak merindukan kedatangannya. Dia pergi, orang yang tidak kehilangan dirinya. Mungkin ini orang jika dia melamar anak perempuan orang lain akan ditolak lamarannya. Mungkin juga orang yang kalau mengetuk pintu orang kaya akan ditolak dari depan pintu tersebut. Tetapi dia adalah orang yang dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai seluruh makhluk yang ada di langit. Pendek kata, ini orang tidak dikenal di dunia. Majhulun fil ard, ma'rufun fis sama. Ini orang boleh jadi nggak dikenal di dunia, tetapi dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang seperti ini bisalah kita sebut sebagai pesohor langit, atau bisa kita katakan sebagai selebriti langit. Orang-orang yang begitu terkenal di langitnya Allah, di hadapan penduduk langit, para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan bagaimana keadaan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang mungkin di dunia dia tidak begitu terkenal, tetapi begitu dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh malaikat Jibril, dan dicintai oleh seluruh penduduk langit. Mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk menjadi salah seorang dari mereka. Allah muliakan kita setidaknya untuk beramal seperti amalan-amalan mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita. Kita akan lanjutkan pertemuan kita pada segmen selanjutnya. Wabillahi taufik. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita lanjutkan pertemuan kita pada program Pesantren Nabawi dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pada segmen sebelumnya kita berbicara tentang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, dan dicintai oleh seluruh penduduk langit. Yang boleh jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak dikenal di dunia ini, tidak terkenal di dunia ini, dan tidak ada orang tahu bagaimana kedudukan sebenarnya orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin bisa kita sebut orang ini majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Orang yang tidak dikenal di dunia tetapi ma'ruf, terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada segmen lalu saya sebutkan bahwa orang seperti ini bolehlah kita katakan sebagai selebriti langit atau pesohor langit. Seperti contohnya seorang tabi'in yang dikenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Beliau ini orang yang dikatakan tidak dikenal, tidak dianggap orang di dunia ini, tetapi begitu terkenal di langit. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW, beliau memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk mencari orang yang bernama Uwais Al-Qarni dan meminta doa kepadanya. Subhanallah. Siapalah Uwais Al-Qarni dibanding dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib, pintu kota ilmunya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi mulianya orang ini hingga Nabi perintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mencarinya dan meminta doa kepadanya. Demikian mulia orang ini, banyak riwayat hadis yang
mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang siapa Uwais Al-Qarni ini. Orang yang begitu tawadu, Uwais Al-Qarni, begitu disebutkan, begitu indah biografinya disebutkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Uwais bahkan mungkin belum ada di dunia ini. Uwais Al-Qarni satu masa dia makan dari sisa-sisa makanan orang. Dia makan, kemudian ketika di tengah-tengah makannya datang seekor anjing. Ingin ikut itu anjing makan bersamanya. Maka Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais menyingkirkan makanannya takut disentuh anjing. Kemudian dia sadar, astagfirullah, aku salah. Tidak menginginkan anjing ini untuk menyentuh makananku. Maka diparuhkan makanannya dan diberikan kepada itu anjing. Dan selaya dia berkata, wahai anjing, aku tidak lebih baik darimu. Kul anta mimma yali wa anna akul mimma yalini. Engkau makan dari apa yang di sisimu, aku makan yang di sebelahku. Demi Allah, kalau saja Nabi tidak mengatakan liurmu adalah najis mughaladzah, maka aku persilakan engkau makan bersamaku. Dan demi Allah, aku tidak merasa lebih baik darimu. Jika aku selamat nanti di sirat, di atas jembatan sirat, maka aku mungkin lebih baik darimu. Tetapi jika aku tidak selamat dari jembatan sirat, maka engkau pasti lebih baik dariku. Uwais Al-Qarni setiap malam dia sholat, dia ruku, dia berdiri, dia sujud. Dari mulai lepas malam hingga datangnya fajar. Setiap malam dia mengatakan alaila lailatul ruku, ini malamnya ruku, beliau ruku. Dari mulai lepas malam, pertengahan malam sampai menjelang fajar, ruku kepada Allah. Alaila lailatul qiyam, ini malamnya berdiri, dia berdiri. Dia sholat berdiri, baca Al-Quran di dalam sholatnya sampai datangnya fajar. Alaila lailatul ruku, alaila lailatul sujud, dia sujud sampai dengan datangnya fajar. Begitu setiap malam pekerjaan Uwais Al-Qarni. Tapi beliau ini tidak dikenal di dunia ini. Bahkan kalau dia lewat kadang suka ditimpuki sama anak-anak kecil. Diteriaki orang gila. Satu masa dia berjalan ditimpuki oleh anak-anak kecil. Dibilang orang gila. Lalu beliau mengatakan kepada anak-anak tersebut, wahai anak-anak, jika memang orang seperti aku ini pantas untuk dilempari batu, silahkan. Tapi tolong jangan pakai batu yang besar. Pakailah batu yang kecil. Karena aku khawatir jika terluka kakiku, aku tidak bisa bangun malam. Aku tidak bisa tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti malam. Bahkan terhadap binatang, terhadap anak-anak kecil, beliau tidak sanggup merasa dirinya lebih baik dari mereka semua. Ini orang-orang yang dikenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi ini. Orang-orang yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang dicintai oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ruba as'as aghbar law aqsama Allah la abarrah. Boleh jadi seorang yang kusam, kumal, tidak direken orang lain, kalau dia madfu'un bil abwab, kalau dia datang ke rumah orang, dia akan ditolak dari depan pintunya, akan diusir dari depan pintu. Lau aqsama 'alallah la abarrah. Kalau dia berdoa kepada Allah, niscaya Allah kabulkan doanya. Hati-hati, husnudzon kepada siapa saja. Husnudzon kepada siapapun dia, orang seperti apa keadaannya, sungguh kita tidak tahu bagaimana keadaan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan bahasan kita pada segmen yang berikutnya, masuk kita dalam bahasan tentang bagaimana caranya agar diri kita ini terus dan senantiasa menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita pada segmen yang ketiga dari program Pesantren Nabawi dalam bahasan kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab ini Al-Imam Ghazali beliau mengatakan bahwasanya seorang talib
seorang pencari ridho Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu dia menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang pertama, menjaga hatinya, tubuhnya, nafasnya dan keadaannya dari pagi hingga malam hari dalam keadaan taat dan berzikir kepada Allah dengan senantiasa mengistiqomahkan dan memudawamahkan doa-doa dan zikir-zikir serta amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai dia bangun dari tidurnya hingga dia kembali ke tempat tidurnya, ke pembaringannya. Lalu yang kedua, menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantaunya dalam tiap gerak-geriknya, dalam tiap keadaannya, bahkan dalam tiap gejolak hatinya dan batinnya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kekhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada seseorang, di dalam batin seseorang. Satu masa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sedang patroli atau orang sekarang bilang apa itu istilahnya belusukan. Cuma bedanya zaman dulu, khalifah-khalifah dulu yang adil, yang bijaksana, kalau belusukan itu di malam hari dan menyamar jadi manusia biasa, jadi orang biasa. Lain sama pemimpin-pemimpin sekarang. Kalau belusukan bawa kawanan wartawan semuanya, ya ketahuan dia belusukan ke sana, belusukan kemari. Masing-masing dengan niatannya, insya Allah semuanya baik. Sayyidina Umar bin Khattab seperti tiap-tiap malam dia patroli, dia belusukan, ya, keliling kampung melihat keadaan masyarakatnya, melihat keadaan umatnya. Beliau sampai di sebuah rumah dan ada percakapan dari dalam rumah tersebut yang menarik hati beliau. Di dalam rumah si ibu mengatakan kepada putrinya, "Putriku, ini hari kita dapat susu dari hewan ternak kita sangat sedikit. Besok kalau kita jual di pasar hasilnya sangat sedikit. Maka campur, ya oplos saja itu susu dengan air, tambahin air biar kita nggak rugi besok," kata si ibu kepada putrinya. Si putri menjawab kepada ibunya dengan penuh kesantunan di hadapan ibunya, "Duhai ibu, bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab beliau melarang kita berbuat curang di pasar-pasarnya kaum muslimin?" Sayyidina Umar sedang mendengar di balik pintu, di balik dinding rumah. Si ibu mengatakan kepada putrinya, "Putriku, Umar saat ini Amirul Mukminin lagi tidur di rumahnya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu apa yang kita perbuat. Kita ngoplos susu itu dengan air, dia nggak tahu. Amirul Mukminin sedang tidur di rumahnya." Maka si putri menjawab, "Wahai ibu, jika Amirul Mukminin Umar bin Khattab dia tidur di rumahnya, maka sesungguhnya Tuhannya Umar, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Dia menyaksikan apa yang kita lakukan. Dia menyaksikan, dia memantau apa yang kita perbuat dari kecurangan." Subhanallah. Sayyidina Umar bin Khattab menandai itu rumah. Lalu dia pulang ke rumahnya, besoknya anaknya dikatakan, "Kau lamar itu putri dari ibu fulani itu, ya sungguh itu putri, itu wanita adalah wanita yang solihah." Dan ketika menikah dengan salah satu dari anak Umar bin Khattab, dari keturunan mereka lahir seorang pemimpin yang sangat adil, ya, di zamannya, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dari putri seorang wanita yang solihah, wanita yang tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantaunya. Imam Ghazali mengatakan kepada kita dalam kitabnya ini, "Fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadaillah ta'ala." Maka beradablah wahai orang yang miskin, yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zahir batin kepada Allah. Adabnya seorang hamba yang hina, adabnya seorang hamba yang berdosa di hadapan
raja di hadapan penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian ini adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah, dan Allah lah zat yang maha kaya dan maha mulia Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada cara bagi kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selain kita mengakui kehinaan kita, kefakiran kita di hadapan Allah dan dosa-dosa kita. Jika orang-orang sholihin, mereka mengakui kehinaannya, mengakui dosa-dosanya padahal mereka jauh dari dosa, mengakui kehinaannya padahal mereka mulia di sisi Allah. Mereka bisa melakukan hal itu, mengkondisikan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Maka kalau jika kita ini tidak perlu mengkondisikan diri, memang kita sudah hina, kita sudah banyak dosa, kita sudah banyak kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mereka menghinakan dirinya di hadapan Allah, kita lebih pantas lagi untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh rahmat Allah mengalir ke tempat-tempat yang rendah seperti air mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang hatinya menghinakan dirinya di hadapannya. Ana inda munkasirina gulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang hatinya menghinakan dirinya, yang hatinya hancur, yang hatinya merasa hina kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untukku, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, dia mengatakan dalam sebuah syairnya, memastikan dirinya adalah hambanya yang hina, hamba Allah yang hina, seraya mengatakan qad tahaqqaqtu bi ajzi wa hudu'i wan kisari. Aku telah yakin dengan segala kehinaanku dan kekuranganku serta ketidakmampuanku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana abdun sara fakhri dimna fakri wattirari. Aku adalah hamba yang mana kemuliaanku, kebanggaanku dalam hidup di dunia ini ada di dalam kefakiran serta kehinaanku di hadapan Allah. Jadi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebanggaan hidup kita di dalam dunia ini ada di dalam kehinaan dan rasa kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat kaum sholihin mendekatkan dirinya kepada Allah. Modalnya kaum sholihin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghinakan dirinya, merasa fakir dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua di jalan yang diridhoi olehnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan kita semua kepada kemuliaan, dan kita semua dimuliakan oleh Allah serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.